Shalom. Senangnya selamat hari Minggu. Senangnya sukacita mengalahkan suasana yang pagi ini lagi sejuk ya. Hebat. Kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Tapi yuk kita semuanya berdoa dulu ya. Berdoa yuk. Amin, kita bernyanyi Kak Riz. Semangat ya nyanyinya. Oke, ayo kita semua nyanyi ya. Lagunya ada di layar. Lopit tangannya, kita ambil sikap doa yang baik dan benar ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk. Sudah? Yuk, Inang akan bacakan dari depan ke 10 titah Tuhan. Nanti Inang dalam titah-titah tertentu Inang ajak anak-anak sekolah minggu semua mengucapkannya, oke? Nah sekarang dengarkan titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Semua yuk. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab
Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima semuanya nyaring-nyaring yang ada di dalam rumah Tuhan. Yuk semuanya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Yuk kita berdoa semua, sama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi yuk. dosa-dosa kita kepada Tuhan, kita bersama-sama ucapkan,
Dan ampunilah semua, yuk. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita masuk ke dalam ayat bulanan. Bang, pakai dulu maskernya, Bang, lupa ya. Pakai maskernya sayang. Ayat bulanan yang ditetapkan untuk bulan apa sekarang ya? Oh, September, hafal betul-betul ini. Pasti anak-anak pintar semua nih. Ayat bulanan untuk bulan September ini tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Siapa yang tahu itu perjanjian baru atau lama ya? Hebat, perjanjian baru. Sudah ketemu? Siapa yang sudah menemukannya angkat tangan. Bang Edo kasihkan dia mic-nya, Bang Edo, dia sudah ketemu. Kak Riris kasihkan mic-nya. Ada abang-abang di belakang sudah hebat, dia dapat duluan. Ucapkan kuat-kuat. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hebat. Sebelahnya lagi tadi ada Bang Edo. Yang mana tadi ya? Cepat. Nah, tuh. Yuk. Sebut ayatnya, Pung. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya, siapa lagi yang sudah menemukan? Ada di belakang Bang Edo. Bang Edo di belakang. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Betul, siapa lagi ya? Ada di depan. Inang Hasibuan ada di depan. Yang pintar, depan sekali. Tuh. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Betul, biar kebagian semua, yuk bacanya sama-sama. Masih Yohanes ada. 1 ayat 12. Tetapi semua orang telah menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya, Inang bacakan dulu, nanti semuanya mengulang yang sudah bawa buka Alkitabnya, dibaca sama-sama ya nanti ya. Dengarkan firman Tuhan demikian. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sama-sama yuk, nyaring, lebih nyaring dengan suara Inang. Ayo, Yohanes semua iap. Yohanes 1 ayat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau hanya perempuan saja semua, bisa enggak? Yuk perempuan, jangan kalah sama yang laki-laki. Yohanes semua perempuan yang ada dalam rumah Tuhan, yuk. Yohanes 1-2 iap.
1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hebat perempuan. Kalau laki-laki gimana? Yo, ayo laki-laki. Semua laki-laki 2, 3 iyap. Yohanes hebat luar biasa. Biar hati Tuhan senang lihat anak-anak sekolah minggu yang hadir pagi ini. Yuk kita sama-sama lagi bacanya nyaring-nyaring. Yohanes semuanya iyap. Yohanes 1 ayat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Hebat. Lopit tangannya, kita berdoa. Yuk. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi Kak Riz. Ayo kita bernyanyi lagi. Dari tadi gak buka mulut lah ini kayaknya nih. Ayo biar Tuhan senang, kita nyanyi untuk Tuhan Yesus ya. Apa temponya sedikit Bang? Tenang lagi di hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasakan hanya Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Yuk berdiri semua. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di tauan dan di laut tenang, tetap tanganmu dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Yuk lopit tangannya, ambil sikap doa yang baik. Inang ndak lihat karena Inang juga tutup mata sama sepertimu. Tapi Tuhan lihat, kita sama-sama ucapkan pengakuan iman ya. Semua kita bersama yuk. Aku percaya ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Nah, yang punya telinga coba dipakai benar-benar telinganya. Siapa tadi yang sudah menjawab benar? Sekarang bulan apa? Bulan September. Habis September bulan apa? Habis Oktober bulan apa? Habis November bulan apa? Terus kalau Desember itu apa yang kita rindukan di situ? Apa yang paling seru kita rindukan di situ? Betul. Natal. Kita rindu merayakan Natal. Nah, yang pertama pengumumannya begini. Anak-anak sekolah minggu boleh mempersiapkan diri pada saat perayaan Natal nanti. Kira-kira dia mau atraksinya apa? Mau nari Kak Yos, Kak Riris? Boleh. Mau vokal solo? Boleh. Terus mau ikut kegiatan-kegiatan lainnya juga boleh. Misalnya yang pinter-pinter nyanyi itu loh bisa ikut paduan suara. Nanti Kakak Riris akan mengajarnya dengan kakak-kakak yang ada di sini ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tetap pakai masker. Kenapa? Untuk mencegah kalau si Covid itu masih ada di antara kita ya. Jadi untuk menjaga kesehatan, yuk senantiasa jangan lupa pakai masker ya. Kemudian yang berikutnya, kita hari ini seru tidak bagi kelas. Karena apa? Karena Amang Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Jadi duduk yang manis nanti ya. Duduk yang manis, dengar dengan baik untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik juga ya. Dan yang terakhir ialah siapkan persembahanmu. Kita akan mengumpulkan persembahan sebelum pelayanan firman Tuhan. Tapi tolonglah ya, janganlah dikumpul-kumpul duitnya, dilipat yang rapi ya. Dilipat yang rapi. Terus ngasihnya pakai tangan manis, jangan pakai tangan kiri ya sayangnya. Oke, kita bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan. Ayo semua pasti tahu lagu ini. Go
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tertulis dalam Mazmur 69 ayat 5. Mazmur 69 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Sekali lagi Amang bacakan ya. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku dan yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hanya anak sekolah minggu coba dibaca 1, 2, 3 ya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, raja yang pertama bangsa Israel ialah Raja Saul. Raja apa? Raja yang kedua adalah Raja Daud. Raja apa? Daud. Ini Raja Saul itu raja yang tidak mendengarkan Allah. Apa? Tidak mendengarkan Allah. Lalu Allah mengutus Samuel. Siapa? Untuk memilih raja yang baru, namanya Daud. Jadi ketika berperang melawan Palestina, melawan apa? Palestina, Daud berhasil mengalahkan Goliat. Siapa ya? Goliat. Dengan apa? Dengan ketapel. Kena kepalanya batu, begitu besarnya dia. Matilah Goliat. Lalu Saul dengan Daud kembali ke Yerusalem. Kemana? Maka yang terdengar adalah beginilah nyanyian para perempuan. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berloksa-loksa. Apa?
Ulang dulu dari awal. Saul mengalahkan beribu-ribu orang, sedangkan Daud mengalahkan berloksa-loksa. Jadi cemburulah si Saul, ya kan? Siapa yang cemburu? Si Saul. Dia mau membinasakan si Daud, ya kan? Karena nama si Daud sudah besar bagi bangsa Israel. Dia mengalahkan berloksa-loksa lebih daripada Saul. Dia mengalahkan lebih banyak daripada Saul. Lalu dia membenci. Si Saul membenci yang namanya Daud. Daud tadi raja yang keberapa? Keberapa Daud? Raja pertama siapa? Saul. Lalu adik-adik sekolah minggu, setelah dia membenci, lalu dia pun dikejar-kejar oleh Saul, hendak dibinasakan. Apa? Hendak dibunuh. Kira-kira begitulah. Jadi firman Tuhan saat ini untuk sekolah minggu, di dalam firman Tuhan siapa yang benar? Daud. Lalu dibenci oleh Saul. Oke, udah jelas ya? Siapa yang benar di gereja ini? Tunjuk tangan. Oke, turun tangannya. Siapa yang pernah melakukan kebenaran tapi dibenci orang lain? Tunjuk tangan. Oke, berarti kalian ini yang mana ini? Berarti kalian belum orang baik seperti Daud, ya kan? Karena itu adik-adik sekolah minggu harus menjadi orang baik. Gitu. Orang baik. Siapa yang pernah melakukan yang baik sama temannya, tapi datang temannya dipukul dia? Pernahkah? Gak pernah. Jadi adik-adik sekolah minggu, siapa yang ada musuhnya saat ini? Ada musuhmu. Siapa musuhmu? Siapa musuhmu, Dek? Siapa namanya? Rega. Nama musuhnya siapa? Rega. Dia memusuhi dirinya sendiri. Memang begitu. Musuh yang paling tidak terkalahkan adalah diri sendiri. Benarnya dia itu. Siapa tadi yang ada musuhnya lagi di sini? Ega. Di sini ada yang ada musuhnya? Enggak ada. Siapa? Ada musuhmu? Enggak ada. Ada. Siapa itu? Kisya? Kakaknya? Adiknya? Masa bermusuh sama adik? Jadi siapa yang ada temannya? Ega. Siapa yang ada temannya? Tunjuk tangannya yang ada temannya. Oke, sebutkan nama temanmu, Felix. Karisa Jocelyn. Si Selin. Karisa Jocelyn. Siapa temanmu, Iren? Siapa? Andrew sama Nata. Ada di sini? Enggak ada. Ada temanmu? Victor. Mantap. Nama temanmu siapa? Sebutkan 3.
Tius William Prades. Wah, mantap. Siapa yang ada temannya di sini? Siapa namanya? Olive. Ada Olive. Ada musuhmu, siapa namanya? Enggak ada. Temannya siapa? Banyak. Banyak, tapi nggak bisa sebut satu pun. Namanya? Samuel. Jadi firman Tuhan mengajak kita hari ini supaya berteman. Ayo berteman. Ya kan? Jangan bermusuh. Ya kan? Seperti tadi adik di sini, adiknya sendiri musuhnya. Di sini ada dirinya sendiri musuhnya. Di sini ada kawan sekolahnya. Ya kan? Tapi firman Tuhan menginginkan anak sekolah minggu hari ini supaya mempunyai teman. Oke. Tapi stop dulu. Teman yang bagaimana? Kan ada gini, ada teman mencuri. Ya kan? Ada teman ribut. Ya kan? Ada teman bandel. Ada teman lagi ngapain? Ada teman main game. Ya kan? Ada teman main handphone. Apa lagi? Ada teman-teman berantem. Ini teman yang bagaimana ini? Teman yang baik. Kalau teman yang baik berarti kita harus lebih dahulu baik. Gak mungkin kita menemukan teman yang baik kalau kita tidak baik. Biasa itu yang baik temannya yang baik, yang tidak baik temannya yang tidak baik. Gitu dia. Jadi yang mau diinginkan firman Tuhan ini adalah adik-adik sekolah minggu harus mempunyai teman, yaitu teman baik. Teman baik, teman melakukan yang baik, teman melakukan yang benar, teman melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka pertanyaan Abang Pendeta, siapakah nama teman terbaik kita? Siapa? Ada siapa? Delvinton. Teman terbaik Delvinton. Siapa teman terbaik sekolah minggu? Siapa? Hei. Siapa teman terbaikmu, Nata? Tuhan Yesus. Ini yang benar. Teman terbaik anak sekolah minggu adalah Tuhan Yesus. Karena siapa yang berteman dengan Tuhan Yesus, pastilah hatinya baik, pastilah pikirannya baik, dan pastilah perilakunya baik. Ya kan? Begitu. Jadi teman terbaik sekolah minggu adalah Tuhan Yesus. Sahabat terbaik kita adalah Tuhan Yesus. Jadi bertemanlah dengan yang baik, yang takut dengan Tuhan Yesus. Ya kan? Siapa yang pernah dilarang mamanya berteman dengan yang tidak baik? Gak ada. Siapa yang pernah disuruh mamanya berteman dengan yang tidak baik? Rega. Salah itu mamanya ya. Siapa yang disuruh mamanya berteman dengan orang baik? Angkat tangan. Ya kan? Siapa orang baik? Yang pertama adalah Tuhan Yesus. Bertemanlah dengan Tuhan Yesus. Teman Tuhan Yesus itu apalah yang dilakukannya?
Ayo, yang dilakukan teman Tuhan Yesus apa? Apa? Mengasihi, ya kan? Berbagi. Baru apa lagi? Ramah, ya kan? Ramah. Bukan berantem, dikit-dikit berantem, tapi ramah. Baru sopan, iya kan? Ada berapa tadi? Ayo, satu, mengasihi, 2, berbagi, 3, ramah, 4, sopan. Jadi teman Tuhan Yesus adalah harus mengasihi. Ayo, yang di sini dulu, ikut mamak-mamaknya, ikut ibu-ibunya. Ya, lihat ke sini. Teman kita adalah Tuhan Yesus. Stop, yang di sini aja. Tuhan Yesus. Kalau kita berteman dengan Tuhan Yesus, yang pertama kita lakukan adalah mengasihi. Kedua, berbagi. Ketiga, ramah. Keempat, sopan. Sopan ini memberi salam, ya kan? Kalau misalnya ke rumah kawan, shalom, ya kan? Ke rumah kawanku, temanku, sahabatku. Yang di sini, barisan ini, sahabat Tuhan Yesus berdiri, teman Tuhan Yesus berdiri. Oke, teman Tuhan Yesus yang pertama harus mengasihi. 1, 2, berbagi. 3, 4, sopan. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4. Kalau kita melakukan itu, maka teman kita akan banyak, bukan musuh kita yang banyak. Duduk. Di sini para perempuan dan campuran ini ya, ada laki-laki. Siapa teman Tuhan Yesus di sini? Berdiri. Oke, turun tangannya. Kalau teman Tuhan Yesus, yang dilakukan pertama adalah kuat-kuat. 1, 2, 2, kuat-kuat. Berbagi. 3, ramah. 4, sopan. Kalau kita melakukan ini, maka yang banyak adalah teman kita, bukan musuh kita. Kalaupun ada musuh kita, itu iblis. Seperti Saul, dia sudah dirasuki oleh iblis. Silakan duduk. Ayo semuanya. Teman-teman Tuhan Yesus, yang pertama dia lakukan adalah 1, 2, 3, 4. Amin. Kita berdoa. Lipat tangannya dengan sopan. Tutup matanya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur mendengar firman Tuhan. Terlebih anak-anak sekolah minggu di sini, Engkau berkati, Engkau mampukan mengerti akan firman Tuhan. Mereka akan pulang Tuhan dengan kuasa firman-Mu. Mereka menghidupi hidup yang mengasihi,
hidup yang ramah, hidup yang sopan, hidup yang berbagi dengan teman-temannya. Bapa di surga, hanya Roh Kudus-Mu yang memampukan mereka dapat melakukan firman Tuhan. Kalau yang membimbing semuanya orang tua dari anak-anak sekolah minggu ini, untuk senantiasa mampu membimbing mereka di jalan terang Tuhan, dan hikmat yang daripada Engkau terjadi di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu ini. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Goklas mirohanya lagi Bang. Ayo sukacita semuanya. Goklas miroha doa dingolukon, dingolukon, dingolukon. Goklas miroha doa dingolukon. Untung di rohaku mau liate goklas di roha, maringan nolong di Tuhan Dia mau liate. Sekali lagi kita berdiri semuanya. Semua berdiri sekali lagi. Goklas di roha doa dingolukon, dingolukon. Goklas di roha doa dingolukon. Tutung di rohaku mau liate goklas di roha, maringan nolong di Tuhan Dia mau liate. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanlah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.